Ya, salam. Nah, hari ini kita masuk ke bicara tentang kemuliaan Tuhan di seri yang ini seri yang kedua ya. Kemarin di seri yang pertama kita sudah bahas apa itu kemuliaan Tuhan. Ya, sekilas saya ulang lagi. Kemuliaan Tuhan itu menurut saya ya segalanya tentang Tuhan. Ya. Kalau dalam bahasa Ibraninya kemuliaan itu artinya berat, weight, kabot. Jadi beratnya Allah gitu. Makanya saya bilang kemuliaan itu ya tentang segalanya tentang Allah gitu. Jadi beratnya Allah ya segalanya tentang Allah gitu. Sifatnya, atributnya, pekerjaannya, firmannya, kehendaknya, semua tentang Allah, itu kemuliaan Allah ya. Terus kemarin juga kita belajar bahwa bagaimana cara kita memuliakan Allah ya. Kebanyakan itu dilakukan di dalam gereja, menyembah Tuhan, bernyanyi, berdoa, ya semua aktivitas yang ada dalam gereja. Kemarin kita ambil contoh dari Kisah Para Rasul 13 ya. Kata kisah Para Rasul 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan. Beribadah itu memakai kata liturgi. Ya. Jadi itu bisa diartikan beribadah, melayani, kegiatan Lewi di Bait Allah, orang Kristen yang melayani orang Kristen lain dengan doa dan menceritakan tentang kemuliaan Tuhan. Nah, terus cara yang kedua itu ya di luar. Ya, gimana kita memuliakan Tuhan itu selain di dalam gereja ya, kita juga bisa memuliakan Tuhan itu di luar ya. Kan kita tahu kemuliaan Tuhan itu sempurna, tapi nggak semua orang tahu gitu. Makanya kita harus keluar dan menceritakan kemuliaan Tuhan kepada mereka yang nggak tahu gitu. Jadi mesti seimbang. Nggak bisa kita kalau cuman memuliakan Tuhan hanya di dalam gereja saja, hanya di dalam gedung gereja saja, nggak bisa. Itu saya bilang akan menjadi seorang penyembah yang egois. Jadi kita juga harus memberitakan kemuliaan Tuhan yang sempurna itu kepada orang lain. Gak usah jauh-jauh, gak usah pergi ke bangsa-bangsa, gak usah pergi ke hutan-hutan pelosok-pelosok, gak perlu. Di sekeliling kita dulu ya. Ladang misi kita yang pertama itu pasti keluarga. Dari yang terdekat, keluarga, teman, tetangga, baru nanti yang paling jauh gitu. Kalau memang Anda memang ditentukan Tuhan untuk pergi ke bangsa-bangsa, ya pasti Anda akan pergi ya. Jadi dari yang dekat dulu. Kisah Para Rasul 13 itu kalau Roh Kudus, kenapa saya ambil contoh ambil dasar dari KPR 13 ini ya, karena ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, kemudian Roh Kudus berkata ya, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah ku tentukan bagi mereka. Jadi ini KPR 13 ini cikal bakal dari misi penginjilan ke seluruh dunia ya, ke bangsa-bangsa. Jadi kalau Roh Kudus waktu itu nggak memberi perintah, nggak mengambil
ide gitu. Ya. Mungkin mereka hanya akan beribadah di suatu tempat gitu. Ya. Mungkin mereka akan hanya beribadah di dalam gedung. Jadi Injil itu nggak pernah sampai ke sini. Ya, itu semua karena inisiatif dari Roh Kudus. Dan kita tahu Tuhan juga sebelum dia naik, dia memberikan satu perintah untuk pergi ke bangsa-bangsa. Ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan untuk bisa memuliakan Tuhan dengan benar, ya kan? Untuk bisa memuji dan menyembah Dia dengan benar, untuk bisa keluar memberitakan kemuliaannya dengan benar. Jadi semua aktivitas kita di dalam dan di luar, ya apapun aktivitas kita itu mestinya kita melakukannya untuk kemuliaan Allah. Itu ada ayatnya di kitab suci, apapun yang kita lakukan, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah gitu. Tapi kan gak sembarangan. Gimana caranya kita bisa melakukan itu semua dengan benar, ya? Gimana bisa berdoa dengan benar, memuji dan menyembah Tuhan dengan benar, memberitakan kemuliaan Allah dengan benar? Tentunya satu-satunya cara ya kita harus menjadi teolog. Ya. Kebanyakan orang Kristen anti jadi teolog. Mereka bilang alasannya nggak mau jadi ahli Taurat lah, apalah. Gak bisa. Orang Kristen harus jadi teolog kalau dia mau memuliakan Tuhan. Karena satu-satunya cara untuk memuliakan Tuhan di dalam ataupun di luar itu ya kita harus belajar teologi ya. Teologi itu kan artinya terdiri dari dua kata Yunani, theos dan logos. Ya. Theos itu Allah, logos itu perkataan. Bisa juga diartikan nalar. Ya, jadi ketika jadi teologi itu bisa diartikan menalar Allah. Ya. Menalar Allah. Jadi kalau kita mau memuliakan Allah dengan benar ya kita harus belajar dulu, menalar Allah dulu. Gitu. Mempelajari firman-Nya, sifat-sifatnya, kehendak-kehendaknya, cara-cara yang benar. Semua tentang Allah ada di dalam teologi. Jadi kita harus jadi teolog. Jangan sampai jadi seorang filsafat. Seorang teolog itu seorang pemikir yang melihat pada seluruh isi kitab suci, tapi pikirannya tunduk pada firman Tuhan. Beda dengan filsafat. Kalau filsafat pikirannya kosong dan tidak tunduk pada firman Tuhan. Nah, kalau kita memberitakan kemuliaan Allah yang paling lengkap itu jelas satu-satunya ya Injil. Ya. Kita sudah pernah belajar Injil bahwa di dalam Injil itu banyak kita pelajari seperti keadaan manusia, kejatuhan manusia, sifat-sifat Allah. Jelas firman-Nya juga apa yang Allah kerjakan buat kita manusia, apa yang Allah kerjakan untuk ciptaannya, untuk umatnya, ya, atribut-atributnya.
Ya paling lengkap itu ya Injil kalau kita mau belajar tentang kemuliaan Allah. Jadi makanya untuk memberitakan kemuliaan Allah ya yang kita beritakan mestinya Injil. Karena dengan Injil dulu, melalui Injil yang kita beritakan dengan benar, dengan lengkap, itu juga berhubungan dengan pelajaran teologi ya. Dengan lengkap kita beritakan, Injil itu menjadi kekuatan Allah mempertobatkan orang, merubah orang, melahirbarukan orang. Orang yang lahir baru adalah orang yang hatinya yang dulu terbuat dari batu diganti dengan hati yang baru, diganti dengan hati yang taat dan diberikan Roh Kudus. Dari situ baru ketika dia sudah lahir baru, barulah dia bisa mengerti kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi dasarnya di mana? Yang kita lihat di Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi ini puncak kemuliaan dari Allah yang tertinggi ya ada di surat Filipi ini, Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Ini puncak dari kemuliaan Allah, dari kemuliaan Yesus. Dan jelas ini adalah Injil. Jadi harus diberitakan, Injil itu harus diberitakan. Jadi kalau kita mau memberitakan kemuliaan Allah, yang kita beritakan itu ya Injil. Ya. Nah, sayangnya sekarang ini ya di abad-abad belakangan ini Injil itu sudah semakin parah gitu. Diberitakan dengan salah, dengan dikurangi. Injil yang lengkap itu dan benar Alkitabiah itu sekarang sudah jarang gitu, diberitakan. Nah itu, tapi itu nanti itu di seri selanjutnya ya. Nah sekarang kita mau belajar dari Perjanjian Lama dulu ya. Ayat-ayatnya di mana aja. Nah, Yesaya 4:3 ya. Yesaya 4:3 ayat 6 sampai 7. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Jadi Tuhan bilang jangan tahan-tahan, bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi, semua orang yang disebut dengan namaku yang diciptakan untuk kemuliaanku. Jadi ada yang disuruh, ada yang diperintahkan untuk bawalah. Ini semua bisa terwujud dengan apa ya? Dengan memberitakan kemuliaan Tuhan di luar, pergi. Ya. Jadi kita belajar ini kita belajar di Perjanjian Lama dulu. Ayat-ayatnya itu sudah banyak di Perjanjian Lama tentang memberitakan bahwa kemuliaannya itu harus diberitakan kepada bangsa-bangsa, pada keluar dari gedung gereja, keluar dari kelompok gereja. Bahkan sekarang di dalam gereja pun sebenarnya masih banyak orang yang nggak ngerti tentang kemuliaan Tuhan, karena masih banyak orang yang anti teolog, anti berdebat dengan alasan aku nggak mau debat, ya, nggak mau diskusi, nanti ujungnya debat. Kalau menurut saya orang nggak mau debat itu karena dia nggak ngerti, itu tok gitu. Bukannya dia nggak mau, kalau dia ngerti dia pasti akan adu argue pasti.
Tapi karena dia nggak ngerti, makanya dia nggak bisa adu argue dengan alasan nggak mau debat. Jadi banyak di dalam lingkungan gereja pun banyak yang nggak mengerti tentang kemuliaan Allah dengan benar. Kalau menurut saya padahal debat itu sangat bagus untuk mempertajam kita untuk belajar, dan kita bisa memberitakan kemuliaan Tuhan kepada orang lain. Justru dari debat itu kita bisa memberitakan, debat sama orang Kristen, debat sama orang di luar Kristen, sama Muslim, atau sama agama-agama lain seperti Buddha, Hindu. Justru dari debat itu kita bisa memberitakan. Tapi orang Kristen sekarang anti debat. Ya aneh. Dari debat, dari ya banyak nanti tentang itu tentang penginjilan, itu misi. Ya, dan makanya ketika kita memberitakan kemuliaan Tuhan, ketika kita penginjilan, memberitakan Injil, itu sebetulnya yang tujuan utama dari orang misi itu ya untuk kemuliaan Tuhan, memberitakan kemuliaan Tuhan. Dan apa yang dibawa orang misi, ya, yang paling utama yang harus dibawa orang misi bukan orang, bukan sembako, bukan beras, bukan uang, bukan. Yang paling utama yang harus dibawa orang misi adalah kebenaran, firman Tuhan, kebenaran yang diberitakan semua itu harus kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Kebenaran itu artinya, kalau saya mengartikan kebenaran itu artinya confirm dengan firman Tuhan, confirm dengan kehendak Tuhan, ya sama aja sih, ya. Jadi kebenaran itu ya confirm dengan firman Tuhan. Jadi bayangkan kalau orang anti teologi, nggak pernah belajar teologi, nggak pernah menalar Tuhan, bagaimana dia bisa confirm dengan firman Tuhan? Mustahil, ya. Bahkan kalau Roh Kudus mau memimpin kita pun, kita harus buka Alkitab, kita harus belajar gimana caranya Roh Kudus bisa pimpin kita, gimana cara kita bisa hidup dalam Roh kalau kita nggak pernah belajar teologi, kalau kita nggak pernah buka Alkitab, ya. Jadi ketika Roh Kudus mau memimpin kita hidup dalam Roh, dia akan merubah kita dulu supaya kita cinta sama firman-Nya, gitu, ya. Cinta sama firman-Nya. Tanda kita mengasihi Tuhan itu ya ketika kita semakin cinta sama firman-Nya, semakin kita menyelidiki Dia, ya. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan tapi kita nggak pernah berusaha untuk mengenal Dia melalui firman-Nya, itu bohong pasti. Jadi teologi itu sangat penting, ya. Anda bisa belajar di sekolah-sekolah seminari. Kalau saya belajar secara otodidak, saya belajar sendiri. Banyak tulisan-tulisan dari dokter-dokter, profesor-profesor, banyak tulisan itu di internet, ya, di YouTube, pengajaran mereka bisa. Ya tentunya kita harus bisa membedakan pengajaran, ya, jangan sampai salah, ya, jangan sampai tersesat, ya. Terus yang kedua di Habakuk 2 ayat 14, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut, ya. Tuhan sudah bilang bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Jadi berita tentang kemuliaan Tuhan, ya, kebesaran nama Tuhan, Injil, ya, kepada dunia luar, kepada bangsa-bangsa, itu beritanya sudah pasti, ya. Itu dari perjanjian lama Tuhan sudah memastikan itu pasti, ya. Tuhan sudah memerintahkan itu, dan Tuhan sudah
menubuatkan, sudah memastikan itu pasti jadi. Ya. Apalagi di Maleakhi 1 ayat 11 dikatakan, sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Ya. Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Sampai diulang 2 kali. Kalau ada pengulangan di Alkitab, di kitab suci, kalau ada firman Tuhan, kalau ada pengulangan, itu artinya penting dan pasti. Jadi ini diulang 2 kali. Namaku besar di antara bangsa-bangsa. 2 kali diulang. Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku. Jadi ada janji Tuhan bahwa namanya akan besar di antara bangsa-bangsa. Banyak di perjanjian lama kalau kita mau buka, ya, janji-janji Tuhan seperti ini, bahwa Tuhan selalu membesarkan namanya, reputasinya, dia melakukan segala sesuatu untuk kemuliaannya. Dia menyelamatkan manusia, menyelamatkan Israel dari Mesir, menyelamatkan manusia, ya, dari dosa. Itu dia lakukan demi kemuliaannya, demi reputasinya, demi namanya sendiri. Jadi sudah pasti nama Tuhan, kemuliaan Tuhan itu sudah pasti akan besar terjadi di tengah bangsa-bangsa. Tinggal kalau sudah pasti gini, kita gimana? Mau berpartisipasi enggak? Karena ini kan sudah pasti. Ya, jadi kalau istilah gini loh, walaupun kita diam pun, kita nggak ngapa-ngapain pun, tapi ini sudah pasti. Nama Tuhan pasti akan besar di antara bangsa-bangsa. Jadi kalau hari ini kita diam, kita hanya bisanya nyembah Tuhan di dalam gereja, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, menyanyi di dalam gereja, hanya itu yang kita lakukan untuk membangun diri sendiri, ya, untuk memperkaya diri sendiri, menjadi penyembah yang egois kalau saya bilang, dan kita nggak pernah keluar, tetap nama Tuhan tetap akan dibesarkan di antara bangsa-bangsa, akan dimuliakan di antara bangsa-bangsa. Jadi kita rugi gitu. Kalau kita nggak keluar memberitakan firman Tuhan, rugi, ya, rugi kita. Jadi mendingan kita, kalau saya bilang ya, mendingan kita berpartisipasi, gitu, ya kan, daripada kita ketinggalan, gak hanya membangun diri, ya. Jadi nanti di video selanjutnya kita akan belajar dari perjanjian baru. Perjanjian baru itu lebih banyak lagi, ya, mempersembahkan persembahan yang hidup, persembahan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Itu memang konteksnya untuk memerintahkan pada kita. Nah, tapi kan sangat egois kalau kita nggak beritakan ke orang lain. Nah, orang lain gimana bisa mempersembahkan tubuhnya yang hidup ke Tuhan kalau kita orang Kristen nggak pernah memberitakan, gitu, ya. Jadi berpartisipasi lah, karena ini sudah pasti. Sayang kalau kita lewatkan, ya. Mendingan kita ikut, gitu, ikut memuliakan nama Tuhan, bukan supaya kita dikenal, bukan supaya kita terkenal atau apa, jadi pengkhotbah yang hebat, menjadi penginjil yang hebat, bukan. Semua kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, dia sudah memberikan segalanya bagi kita.
Dia sudah memberikan segala yang bagi kita. Satu-satunya cara ya sebagai orang, sebagai tanda dari orang yang sudah diselamatkan, salah satu tanda dari orang yang sudah diselamatkan, dia akan selalu berusaha untuk menyelamatkan orang lain. Itu salah satu tanda, dia akan selalu berusaha untuk menyelamatkan orang lain, gak egois gitu. Karena orang itu sudah mengerti sukacitanya, dia sudah mendengar pernyataan Tuhan, dia sudah melihat perubahan dalam dirinya, dia sudah mengerti sukacita dari keselamatan itu. Jadi dia ingin memberitakan ke orang lain supaya orang lain merasakan hal yang sama. Itu ya. Oke, ini sudah menit 25. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.